Selamat datang di GPay Channel. Kalau kamu nonton video ini sekarang, berarti kamu terpilih untuk mendengarkan cerita yang pastinya akan membuka sudut pandang baru buat kita semua. Di sini, kita akan bahas tentang mengenal tangisan leluhur atau kesedihan melihat fenomena zaman sekarang. Video ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jadi, siapkan diri kalian, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan berbicara tentang hal-hal yang gak cuma menginspirasi tapi mungkin bisa membuat kita melihat hidup dengan cara berbeda. Stay tuned, dan yuk, kita simak bersama-sama sampai selesai. Dalam era modern ini, di mana teknologi semakin maju dan kehidupan kita dipenuhi dengan kesibukan, mungkin terasa sulit untuk memikirkan leluhur atau bahkan memaknai kehadiran mereka dalam hidup kita. Namun, meski mereka tak tampak di mata, leluhur selalu hadir melalui nilai-nilai dan kearifan yang telah mereka wariskan. Warisan ini bukan hanya tentang ritual atau tradisi, tetapi lebih dalam lagi, yaitu tentang cara hidup yang menghargai keseimbangan, kebaikan, dan keterikatan dengan alam serta sesama manusia. Di tengah dunia yang cenderung individualistis, kita semakin jauh dari akar nilai-nilai yang mereka bangun dan, mungkin tanpa kita sadari, semakin menjauh dari diri kita sendiri. Leluhur diyakini, menangis, bukan karena mereka hidup dalam dimensi yang berbeda, tetapi karena tindakan kita di dunia nyata seringkali bertentangan dengan harapan mereka yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan. Di masa lalu, hidup berjalan dengan irama yang selaras dengan alam, dan setiap tindakan selalu dipertimbangkan dengan melihat dampaknya bagi orang lain, lingkungan, dan generasi mendatang. Hari ini, kita melihat adanya krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan bahkan hilangnya empati yang berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Jika leluhur memiliki perasaan, mungkin mereka akan menangis menyaksikan bagaimana manusia kini cenderung memisahkan diri dari akar nilai-nilai kearifan ini. Pada dasarnya, tangisan leluhur adalah simbol dari kegelisahan terhadap hidup yang serba cepat, yang kerap kali mengabaikan harmoni. Kita diajarkan untuk mengejar kemajuan, sukses, dan prestasi yang individual, yang seringkali menjadikan kita tidak peduli pada pentingnya keseimbangan. Tangisan leluhur dapat dipahami sebagai panggilan agar kita merefleksikan hidup kita. Apakah cara hidup kita sekarang sudah mencerminkan nilai-nilai luhur atau justru menempatkan kita pada jalur yang jauh dari makna kehidupan yang mendalam? Mengapa kita merasa kehilangan atau hampa di tengah segala pencapaian modern? Ini mungkin terjadi karena kita semakin jauh dari nilai-nilai yang mereka wariskan. Mereka hidup dalam budaya yang menghormati alam, keluarga, serta hubungan antar manusia sebagai pilar utama dari kesejahteraan. Dalam banyak budaya tradisional, hubungan antar generasi adalah hal yang sangat dihormati karena dianggap sebagai aliran nilai dan kebijaksanaan. Di zaman sekarang, di mana hubungan antar generasi sering terputus dan tradisi perlahan menghilang, kita kehilangan satu kompas penting yang bisa menuntun kita menuju kehidupan yang lebih damai. Ketika kita melihat kerusakan lingkungan yang kian parah, ketidakpedulian terhadap orang lain, dan kehidupan yang semakin sibuk dengan kepentingan pribadi, kita mungkin memahami mengapa leluhur kita merasa sedih. Kehidupan mereka adalah pengingat bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kita adalah bagian dari alam, dan kehidupan yang seimbang berarti hidup dalam keterhubungan. Kehidupan yang hanya berfokus pada ego atau kebutuhan diri sendiri akan membawa manusia pada ketidakpuasan dan kehampaan batin, suatu hal yang ingin dihindari oleh para leluhur kita. Leluhur hidup dengan prinsip bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan adalah bagian dari keseluruhan. Sebuah budaya gotong royong, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab pada sesama adalah hal yang dijunjung tinggi oleh generasi sebelum kita. Mereka mengerti bahwa hidup dalam keseimbangan berarti menghormati alam sebagai bagian dari hidup, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan menjalani hidup dengan sederhana serta bersyukur. Dalam kehidupan modern, prinsip ini sering terabaikan di tengah tuntutan untuk mencapai lebih, memiliki lebih, dan menjadi lebih unggul dari orang lain. Kehidupan yang dibangun para leluhur mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dalam setiap aspek, baik itu dengan alam maupun dengan sesama manusia. Di dunia yang seringkali mengutamakan kompetisi, nilai-nilai seperti kebersamaan dan kepedulian menjadi langka.
kita mungkin merasakan ada kehampaan yang tak dapat diisi dengan materi atau pencapaian. Ini adalah panggilan untuk kembali kepada nilai-nilai dasar, menghargai setiap orang, menjaga kelestarian alam, dan menemukan kedamaian di dalam diri. Tangisan leluhur dalam perspektif modern bukan sekadar tentang perasaan, melainkan sebagai panggilan untuk bertanya apakah kehidupan kita sudah selaras dengan hal-hal yang berkelanjutan dan bermakna. Kita seringkali lupa bahwa kehidupan ini adalah hasil dari hubungan dan interaksi yang saling terhubung. Ketika kita menghormati alam dan sesama manusia, kita juga menjaga keberlanjutan hidup yang damai dan penuh makna bagi generasi berikutnya. Inilah panggilan leluhur, agar kita tidak hanya berpikir tentang hidup yang lebih baik untuk diri sendiri tetapi juga untuk semua makhluk yang ada di sekitar kita. Ketika kita merenungkan pesan ini, kita melihat bahwa dunia saat ini memerlukan keseimbangan antara kemajuan dan nilai-nilai kemanusiaan. Leluhur menginginkan agar kita hidup dengan rasa hormat terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, dan terhadap orang lain. Tindakan sederhana untuk bersikap baik, menjaga hubungan, dan peduli terhadap alam adalah bentuk penghormatan yang paling nyata terhadap mereka yang telah mendahului kita. Dengan memahami bahwa setiap tindakan kita berdampak, kita bisa mulai membangun kehidupan yang lebih harmonis dan penuh makna. Di kehidupan sekarang, kita melihat bagaimana kemajuan pesat membuat manusia melupakan nilai-nilai kebajikan dan keseimbangan hidup. Kehidupan yang serba cepat dan teknologi yang serba canggih memang membawa kemudahan, tetapi juga menciptakan jarak dalam hubungan manusia. Kita memiliki jaringan sosial yang luas namun seringkali merasa kesepian, seperti ada kehampaan yang sulit dipenuhi. Inilah yang membuat nilai-nilai leluhur, yang penuh dengan kebersamaan dan keterhubungan, semakin terasa relevan. Leluhur kita percaya bahwa hidup ini adalah bagian dari siklus yang terus berputar. Dengan melupakan nilai-nilai ini, kita mengkhianati siklus kehidupan yang seharusnya kita jaga. Lingkungan yang rusak, polusi, dan perubahan iklim adalah beberapa tanda dari ketidakseimbangan yang kita ciptakan. Jika leluhur kita melihat bagaimana kondisi bumi hari ini, mereka mungkin merasa sedih karena manusia telah melupakan pentingnya menjaga alam. Mereka mengingatkan bahwa kehidupan kita bergantung pada keseimbangan yang harus kita jaga bersama. Pola hidup modern yang individualistis juga menciptakan budaya konsumsi yang berlebihan. Banyak dari kita mengejar kepuasan sesaat yang tidak memberikan kebahagiaan jangka panjang. Kita memenuhi diri dengan materi tetapi merasa kosong di dalam. Leluhur mengajarkan kita untuk hidup sederhana, bersyukur atas yang ada, dan tidak terjebak dalam keserakahan. Melalui nilai-nilai ini, mereka mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasa cukup. Di tengah krisis lingkungan, perubahan iklim, dan ancaman terhadap kelestarian hidup, kita bisa melihat bahwa warisan nilai-nilai leluhur sangat relevan. Mereka hidup selaras dengan alam dan memahami bahwa sumber daya alam bukan hanya untuk diambil, tetapi juga untuk dilestarikan. Dengan mengikuti ajaran leluhur yang menghargai alam, kita tidak hanya memperbaiki kualitas hidup, tetapi juga menjaga warisan untuk generasi mendatang. Nilai-nilai ini mengingatkan kita bahwa kehidupan yang seimbang adalah kehidupan yang berkelanjutan. Sebagai generasi modern, kita memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki pola hidup yang merusak ini. Dengan memperhatikan ajaran leluhur tentang kehidupan yang sederhana dan bijaksana, kita bisa membangun dunia yang lebih baik. Tindakan kecil seperti mengurangi konsumsi, menghormati sesama, dan menjaga lingkungan bisa menjadi langkah nyata dalam menghormati warisan leluhur. Ini adalah cara untuk merespon air mata mereka dengan tindakan yang positif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip yang diwariskan para leluhur, seperti menghormati perbedaan, membangun kebersamaan, dan hidup dengan empati. Di tengah dunia yang semakin individualistis, nilai-nilai ini adalah jembatan menuju hidup yang lebih bermakna dan penuh kedamaian. Tindakan kecil seperti membantu orang lain, menghormati tradisi, dan melestarikan budaya adalah bentuk penghargaan kita kepada leluhur. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kita bisa menciptakan keseimbangan dalam hidup yang penuh tantangan. Kita tidak harus meninggalkan kemajuan, tetapi perlu membangunnya dengan dasar nilai-nilai yang bijaksana. Kehidupan yang seimbang antara pencapaian pribadi dan kepedulian pada orang lain adalah apa yang diharapkan leluhur bagi kita. Setiap tindakan baik adalah cara kita menjawab air mata mereka dengan harapan baru.
Merenungkan air mata leluhur adalah kesempatan untuk kembali ke nilai-nilai dasar. Mereka ingin kita hidup dengan harmoni, menghormati hubungan antar manusia, dan menjaga keseimbangan alam. Dengan menerapkan ini, kita tidak hanya menghormati mereka, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk kita dan generasi selanjutnya. Sobat Jiwa, menyadari arti air mata leluhur adalah menyadari bahwa kita terhubung dengan masa lalu yang syarat dengan kearifan dan nilai-nilai luhur. Di zaman modern ini, kita memiliki kesempatan untuk menjawab air mata mereka dengan tindakan nyata yang menghidupkan kembali nilai-nilai yang mungkin sudah lama kita abaikan. Memahami tangisan mereka bukan berarti kita harus mundur ke masa lalu, tetapi mengambil pelajaran untuk menciptakan masa depan yang lebih bijaksana. Dengan cara ini, kita menghormati perjalanan mereka dan sekaligus menemukan arah bagi perjalanan kita sendiri. Menghadapi krisis lingkungan, sosial, dan budaya, kita diingatkan untuk kembali ke prinsip-prinsip hidup sederhana yang mereka anut. Leluhur mengajarkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian diri, tetapi juga tentang kontribusi kita bagi kesejahteraan bersama dan menjaga keseimbangan. Mereka ingin kita mengerti bahwa segala sesuatu dalam hidup ini adalah saling terkait. Ketika kita menghargai hubungan dengan sesama, menjaga kelestarian alam, dan hidup dengan kesederhanaan, kita sesungguhnya menjaga warisan leluhur dan menjalani kehidupan yang selaras. Mungkin sulit bagi kita untuk mendengar panggilan lembut dari nilai-nilai ini di tengah gemuruh kehidupan modern. Namun, ketika kita merenung dan melihat jauh ke dalam diri, kita akan merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi dengan pencapaian materi. Pada titik ini, nilai-nilai leluhur bisa menjadi pedoman yang memberi makna lebih dalam bagi kehidupan kita. Membangun hidup yang penuh makna bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita hidup dengan bijaksana, rendah hati, dan penuh kasih. Leluhur tidak membutuhkan kita untuk mengikuti setiap langkah hidup mereka, tetapi mereka berharap kita bisa memahami inti dari perjalanan mereka, keseimbangan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Dengan memahami harapan ini, kita bisa menghindari kehampaan dan stres yang sering menyertai kehidupan yang berfokus hanya pada kepentingan diri. Menjalani hidup dengan peduli pada orang lain, menghormati alam, dan menjaga hubungan yang hangat dengan sesama adalah cara kita merespon air mata mereka dengan penghargaan yang tulus. Di tengah arus yang mendorong kita untuk selalu mengejar lebih, tangisan leluhur menjadi panggilan untuk berhenti sejenak dan melihat apa yang benar-benar penting dalam hidup. Mereka ingin kita mengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan spiritual yang lebih dari sekadar pencapaian materi. Dengan menjalani hidup yang berarti, kita memperkuat hubungan kita dengan masa lalu, menciptakan kehidupan yang bermakna di masa kini, dan membangun warisan yang akan kita tinggalkan bagi generasi yang akan datang. Air mata leluhur adalah simbol dari keinginan mereka agar kita tetap hidup dalam kebajikan, peduli pada orang lain, dan menjaga bumi. Di masa depan, ketika kita melihat generasi berikutnya tumbuh dalam dunia yang lebih baik, kita bisa menyadari bahwa kita telah memenuhi harapan mereka. Setiap tindakan kecil kita untuk kebaikan, kepedulian, dan kelestarian adalah cara untuk menjawab tangisan mereka dengan ketulusan dan cinta kasih. Menjalani hidup dengan menghormati warisan leluhur berarti menjaga keseimbangan antara dunia modern dan nilai-nilai abadi yang mereka titipkan. Kita bisa terus mengejar kemajuan dan impian, tetapi tetap melakukannya dengan prinsip-prinsip luhur sebagai pedoman. Dengan demikian, kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri tetapi juga untuk menjaga koneksi dengan para leluhur dan untuk kebaikan generasi mendatang. Akhirnya, tangisan leluhur adalah pelajaran penting bagi kita bahwa hidup adalah tentang kesadaran. Kesadaran untuk menjaga keseimbangan, menghargai setiap hubungan, dan hidup dengan kebijaksanaan. Ketika kita menyadari dan menghidupi nilai-nilai ini, kita telah menjawab tangisan mereka dengan jalan yang benar, jalan menuju kehidupan yang tidak hanya berhasil secara material, tetapi juga memiliki arti dan kebijaksanaan yang dalam. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Sobat GP Channel, semoga cerita ini bisa memberi kalian inspirasi dan sedikit pencerahan untuk perjalanan hidup kalian. Jangan lupa, pesan semesta lewat leluhur ini selalu ada buat kita resapi, dan akan terus hadir dalam tiap langkah kita. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan pesan-pesan lainnya yang mungkin akan membuka sudut pandang baru lagi. Tetap terhubung, tetap bermakna, dan sampai jumpa. Salam motivasi hidup.